Selamat sore, teman-teman dan sahabat dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan berbincang dengan satu narasumber, atau informan penelitian kami. Wah, beliau adalah salah satu dosen favorit saya. Meskipun saya belum pernah diajar beliau, tapi beliau adalah favorit lah begitu ya, di Universitas Negeri Malang gitu ya, di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang. Langsung saja saya perkenalkan. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Miriam Anugrahwati, atau terkenalnya dipanggil beliau dengan Bu Miri begitu ya. Selamat Miri, sore. yes. Ya, selamat sore Bu Miri. Selamat sore, Bu Miri. Ibu Miri, pertanyaan pertama mengawali dari bincang-bincang kita adalah mohon berkenan untuk menceritakan secara singkat dari mana asalnya Ibu, kemudian sekarang tinggal di mana, dan secara sekilas mungkin latar belakang masa kecil dulu di mana, dan kemudian sekolah di mana, dan akhirnya tinggal di mana. Sudah ya, saya mulai. Ya. Terima kasih Bu Leli. Mungkin Bu Leli juga tahu saya berasal dari Surabaya. Jadi saya lahir dan besar di Surabaya. Sampai lulus SMA, saya juga tetap di Surabaya. Kemudian mulai S1, mulai masuk sebagai mahasiswa, saya di Malang. Jadi sebetulnya kalau dilihat, saya sudah jauh lebih lama di Malang daripada di Surabaya. Kan? Di Malang, Surabaya saya cuma sampai usia 18 tahun. Sekarang saya 56. Jadi bisa dibilang tuh mulai 83 saya sudah di Malang. Wow. Jadi sudah 38 tahun kayaknya ya. 38 tahun. Iya. Saya berada di Malang. Masa kecil saya selama TK sampai SMA ya, saya pernah meninggalkan Indonesia selama 2 tahun. Tahun 75 sampai 77 saya ikut ayah yang bertugas di Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi latar belakang ayah saya dokter umum, ibu saya dokter gigi. Kami tinggal di kompleks Ampur ya waktu itu. Selama masa kecil saya sampai saya pindah ke Malang, itu tetap saya nggak pernah pindah-pindah kecuali 2 tahun di KL, itu di Malaysia. Saya anak tunggal, tidak punya adik ataupun kakak gitu. Nah, mengenai penggunaan bahasa, memang sejak awal, sejak kecil sepanjang saya ingat, itu bahasa yang digunakan di keluarga adalah bahasa Indonesia. Jadi mother language saya, mother language saya adalah bahasa Indonesia. Sebetulnya saya tidak tahu kenapa kok orang tua saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di rumah gitu. Karena kedua orang tua saya orang Jawa. Ibu saya asli Lumajang, bapak asli Pekalongan. Oh, tapi gitu menarik ya memang. Gitu, tapi mungkin karena mereka kan orang lama dalam artian mereka didikan Belanda, terutama ibu saya. Jadi ibu saya itu memang mulai SD sampai SMA sekolah di sekolah Belanda. Itu yang salah satunya mungkin melatar belakangi penggunaan bahasa Indonesia dari kecil itu mungkin, ya memang. Mungkin. Sedangkan ayah saya waktu mudanya menjadi bukan tentara tapi bertugas di Siliwangi di Bandung. Jadi lama juga bertugas sebagai kurir atau apa pokoknya di Siliwangi. Sehingga sangat fasih berbahasa Sunda juga. Kedua orang tua saya banyak sekali menggunakan bahasa Belanda di rumah. Oh, wow. Iya, itu bahasa menarik Belanda. Jadi akhirnya mungkin karena itu juga mereka tidak terlalu nyaman menggunakan bahasa Jawa. Ibu saya ingat betul, ibu saya ke orang tuanya juga bahasa Belanda. Saya tidak sempat kenal kakek nenek dari ayah karena sudah meninggal waktu saya lahir gitu ya. Tetapi jadi antara ibu dan ayah itu
bapak ibu saya banyak berbahasa Belandanya. Mhm. Ibu dan ke orang tuanya, kakek Mbah Kakung Mbah Uti saya itu juga berbahasa Belanda. Jadi sebagai anak kecil yang tumbuh besar, saya tidak pernah sama sekali menggunakan bahasa Kromo. Wah, Jawa. oke. Iya, iya, iya. Sama sekali ya, Sama betul-betul sekali ya, Mem. belas. Jadi untuk saya memang JFL ya, Javanese as a Foreign Language, betul-betul itu. Iya, iya, iya. Wah, itu Sehingga memang gitu, jadi selalu berbahasa Indonesia. Kemudian saya sekolahkan, nah sekolah dan di kompleks perumahan saya itu juga kebanyakan kan bahasa Indonesia. Entah kenapa, memang anak-anak seusia saya waktu itu di kompleks itu banyaknya berbahasa Indonesia juga. Tapi kemudian di sekolah saya mulai kenal bahasa Jawa, bahasa Oke. Jawa Ngoko kan ya. Iya, iya. Sehingga kemudian di rumah juga selain berbahasa Indonesia, saya mulai mengenal bahasa Belanda kan. Iya. Cukup menarik kalau saya ceritakan. Saya selalu berbahasa Indonesia, tetapi pada waktu kecil saya kemudian merasa kalau orang tua saya sedang omong-omong bahasa Indonesia misalnya, lalu saya masuk ke ruangan itu, mereka switch ke bahasa Belanda. Gitu kan. Lalu lama-lama kan saya jadi sensitif. Ini mesti ngerasani aku. Gitu kan. Ada ya, ada perasaan begitu. Orang tua lalu berubah code switch gitu. Lalu saya merasa iki mesti ngomong no aku gitu. Sehingga lama-lama saya dengerin, saya mungkin jadi silent period ya, tidak sadar saya jadi masuk ke silent period. Pada suatu saat orang tua saya ngomong bahasa Belanda, saya jawab dalam bahasa Belanda. Mereka kaget, loh kamu kok ngerti Ternyata ngerti kalau dirasani ya. Kamu kok ngerti gitu. Nah sejak saat itu saya mulai diajak berbahasa Belanda juga. Oke, wow, iya. Sehingga sekarang mungkin kalau Bu Leli tahu Bu Oke ya, Bu Oke yang pensiunan lama itu sering juga ngomong bahasa Belanda ke saya. Dan Bu Miri bisa merespon ya, masih bisa, maksudnya masih bisa ingat merespon tapi tidak banyak ya. Nah itu juga pengaruhnya mungkin. Jadi bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Bahasa kedua saya bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Dua-duanya simultan ya. My second language. Second languages itu 2. Kemudian bahasa Inggris itu third language. Kan? Nah, kemudian tahun 75 kelas 5 SD saya pindah ke Malaysia. Ikut bapak. Tugas mengajar di sana. Di situ pula lah saya kemudian lebih mengenal bahasa Inggris kan karena lingkungan juga medium of instruction-nya juga campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia waktu itu. Dan saya mulai tertarik ke bahasa Inggris di situ sejak SD itu ceritanya. Nah, kemudian apalagi ya? Ya, kemudian saya besar di lingkungan tetap di kota Surabaya. Pulang dari Malaysia masuk SMP, kemudian ke SMA. Juga sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Dan setiap kali pelajaran bahasa daerah saya kesulitan. Karena justru nggak bisa ya. Betul tidak pernah saya gunakan toh itu. Sama sekali tidak kontekstual gitu. Nah, kemudian saya ke Malang kan, pindah ke Malang. Di situ kenal teman-teman dari berbagai daerah. Dari Blitar, Kediri, Lumajang, macam-macam selain dari Malang juga. Jadi mulailah di sekitar juga mulai berbahasa Jawa. Mulailah saya berbahasa Jawa. Oke, jadi justru di acquire atau dipelajari itu setelah dewasa ya, memang bahasa Jawa. Setelah dewasa, benar setelah dewasa. Nah, bahasa Belanda saya kemudian menyusutkan antara lain karena saya mempelajari bahasa Inggris. Terus selalu diketawain sama ibu, almarhumah ibu tuh bilang, "Wis bahasa Londo, itu
krungunya kayak cara Inggris, saya aja cara Londo gitu. Oke, wah menarik ini ya, menarik ini. Itu Iya, bagian dari persepsi juga ya, Ibu. Artinya, wah kalau ini iya, jangan setengah-setengah begitu ya, jangan setengah-setengah ini daripada iya, mending gitu. nggak Jadi usah sama misalnya sekali. saya ngomong water, bahasa Mhm. Belanda kan water, Iya. tetapi saya menjadi water. Wah, Ah, Mir, wahmu itu wah Inggris, ibu saya selalu gitu. Wah, gitu kan, selalu kalau heeh. bahasa Belanda itu lebih harus monyong gitu, jadi ibu Oke, saya gitu. oke. Sudahlah kamu bahasa Inggris aja lah, bahasa Belandamu aneh gitu. Sehingga itu kan Oke. tidak apa ya, sedikit banyak kan demotivating gitu kan, sehingga Iya, saya ya wis nggak usah wis, jadi saya tetap oke. bahasa Belanda itu pasif untuk Mhm, saya, reseptif. mhm, mhm, Jadi tidak actively mhm. spoken untuk saya. Latar belakang nya unik menurut saya. Karena justru pada tahun itu barangkali secara umum sebetulnya bahasa daerah masih masih sangat luas digunakan, tetapi karena satu dan lain hal tadi faktor-faktornya Mem juga sudah sampaikan ya, tadi ikut ayah, kemudian mungkin juga lingkungan ibu dan ayah yang pada posisi sebagai dokter dan lain sebagainya, dan pada tahun itu pastinya berinteraksi dengan orang-orang yang lebih umum begitu ya Mem ya. Iya, Dan itu justru bahasa Jawa itu justru menjadi second language ya, iya, atau foreign benar. language ya bahkan Orang ya mungkin. language malahan, Menarik. gitu. Nah Mem, eh, kemudian apakah yang juga menarik ketika kemudian Mem berkeluarga, bagaimana dengan suami Mem? Apakah suami juga berlatar belakang suku Jawa dan berbahasa Jawa sehingga memberikan pengaruh, atau juga mirip dengan Mem gitu yang juga menggunakan bahasa Indonesia? Seperti apa Mem? Oke, saya ketemu suami kan di Ikip Malang gitu ya. Ya, Suami saya berlatar belakang Jawa, sangat. oke, Jadi tulen ya. tulen. Ya ada darah Maduranya sedikit, tetapi Oke. majority itu Mhm. Javanese. Eh, di rumah berbahasa Jawa, sama bapak ibunya berbahasa Jawa. Mhm. Masa kecil suami saya di Kediri. Oh, Kemudian waktu wow. SD kelas 3 kalau nggak salah itu pindah ke Surabaya. Dan tetap di Surabaya. Jadi kalau ditanya tetap kami berdua mengaku bonek gitu loh. Oke, tulen ya, Surabaya tulen. Jadi tetap orang Surabaya. Tetapi budaya di keluarga suami saya Jawa, sangat gitu. Ini yang Jadi menarik nih. waktu saya mau pertama kali ketemu calon mertua nih, calon ibu mertua, bapak sudah meninggal. Saya bingung. Saya ngomong ke suami, Mas aku nggak bisa bahasa Jawa loh Mas. Aku nanti gimana kalau diajak ini bahasa Jawa, aku gak iso jawab promo dan sebagainya. Iya. Gitu. Terus suami saya, Ustalah tenang aja, tenang. Jadi ibunya almarhum ibu mertua saya lalu dibilangi, Bu, engkau karo Mary bahasa Jawa, bahasa Indonesia yo. Areke gak iso kromo. Oh iya gitu, ibu mertua saya baik. Beruntung ya, Sangat beruntung. sangat understanding gitu. Jadi ya udah berbahasa Indonesia sejak awal ketemu gitu. Oke. Dan terus sampai selamanya sampai beliau meninggal juga tetap berbahasa Indonesia, berbahasa Indonesia. Dan ternyata suami saya kan 3 bersaudara laki-laki nih. Ya. Menantu-menantunya juga kebanyakan berbahasa Indonesia sama ibu. Jadi dalam hal ini mengalah ya beliau untuk switch ke bahasa Indonesia. Tidak menuntut untuk berbahasa Jawa. Gitu. Terus kemudian saya dan suami memutuskan ya wis lah, anak-anak kami Boni itu lahir tahun 87 gitu ya. Ya udah deh berbahasa Indonesia aja. Itu jadi akhirnya memang kedua anak saya bahasa pertamanya, bahasa ibunya juga bahasa Indonesia. Karena latar belakang tadi ya, ada sejarah tadi ya Mem. Di sisi ibu, Mem sebagai ibu itu memang bisa dibilang karena first language-nya adalah bahasa Indonesia, meskipun suami bahasa Jawa, tetapi tadi ya ingin suami menjembatani, oke deh yang lebih netral, yaitu bahasa Indonesia gitu. Oke. Dan apakah Boni dan
Ian. putra kedua Mem, itu juga memiliki lingkungan seperti yang Mem juga, artinya maksud saya begini, berada di lingkungan yang bahasa Jawa itu juga tidak menjadi bahasa community language, bukan? Apakah begitu atau mereka juga bermain sama anak-anak yang berbahasa Jawa begitu di lingkungan sekitarnya gitu? Kami tinggal di perumahan di Malang kan, ya, di mana mayoritas adalah non-Javanese. Oh, oke. Kan? Ya. Jadi sama lingkungan, maksudnya sama dalam artian kemudian mereka tumbuh berkembang di lingkungannya juga dalam bahasa Indonesia gitu, sehingga ya hampir sama lah teman-teman mainnya, teman-teman di perumahan juga semuanya berbahasa Indonesia juga. Boni juga begitu, Ian juga begitu, sama. Dan jadinya memang sama dengan saya, JFL juga. Sehingga kalau di sekolah itu dapat PR bahasa daerah, saya selalu arahkan ke suami, ke papa ya, PR bahasa Jawa ke papa. Gitu. Menarik ya Mem, menarik. Ya itu menarik sekali Mem. Nah, jadi situasinya kurang lebih, jadi Ian dan Boni itu memang mirroring gitu ya. Artinya mirip akhirnya dengan yang dialami oleh Mem ya ketika dulu proses language development and acquisition-nya. Nah, sekarang ketika mereka dewasa, saya yakin pertemanan akan atau networknya akan lebih luas. Saya yakin ya, Boni juga akhirnya mungkin artinya anak-anak kan tidak setelah SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian bekerja dan lain sebagainya. Nah itu kan networknya lebih luas. Nah itu bagaimana menurutnya, apakah ada pengaruh juga gitu terhadap perkembangan bahasa daerah tadi khususnya Mem, atau tidak? Iya, mengenai perkembangan bahasa daerah jelas ya, karena mereka sekarang menjadi memang sangat asing dengan bahasa daerah. Mereka menggunakan bahasa Jawa juga di kalangan teman-temannya, di kalangan teman-teman sendiri, dan itu pun bahasa Jawa ngoko kan ya kebanyakan, sama sekali tidak kenal kromo. Dan kemudian sekarang mereka berdua lebih nyaman berbahasa Inggris kan. Jadi English as their second language itu mereka merasa nyaman sekali. Boni terutama yang sudah networkingnya kemana-mana, itu ya lebih sering berinteraksi dengan saya, apalagi dengan adiknya, dengan si Ian itu dalam bahasa Inggris. Gitu. Dan yang menariknya ya. Saya lihat mereka berdua kan penulis ya, hobinya memang menulis. Boni juga sudah creator, content writer ya memang salah satu. Dan profesinya juga sebagai penulis gitu. Nah, pernah saya share juga ke jurusan waktu itu kan, tulisannya Boni di The Guardian, di Jakarta Post dan sebagainya, dibaca sama teman-teman, ada juga yang berbahasa Indonesia gitu kan. Waktu itu Bu Nur Hayati yang langsung berkomentar ke saya, Mem, kok enakan bahasa Inggrisnya ya Boni ya, bahasa Indonesianya kok kelihatan kayak apa ya, kayak orang asing gitu. Ya, dan memang Boni dan Ian dan Boni sama Ian itu memang ngaku jauh lebih nyaman menulis dalam bahasa Inggris. Kalau sudah menulis dalam bahasa Indonesia, aduh susah dan sebagainya gitu. Mereka sangat nggak lancar gitu ya, nulis dalam bahasa Indonesia gitu. Beda juga kalau suami itu kan memang bukan penulis ya, tapi banyak sekali bicara, jadi narasumber di mana-mana gitu. Dan suami saya itu kan keluaran SD berbahasa Jawa. Jadi luar biasa itu. Masih SR, dan itu memang bahasa Indonesianya bahkan sampai hono corokonya kromo inggilnya itu sangat-sangat fasih gitu. Dan itu yang beliau itu sendirian, tidak share dengan saya dan anak-anak gitu deh. Jadi akhirnya anak saya dua-duanya itu jauh lebih nyaman berbahasa Inggris itu
mungkin daripada saya dan daripada saya ke mereka. Kalau saya ngobrol dengan mereka kan karena ke anak-anak saya lebih suka pakai bahasa Indonesia. Ya. Mereka sering-seringnya terutama Boni itu kalau chat sama saya, chat WA atau video call, itu cepat sekali switch ke bahasa Inggris. Oke. Dan mungkin lebih native like-nya lebih ke artinya kalau bicara kompetensi atau proficiency mungkin lebih ke tadi ya memang lebih proficient di bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesianya ya. Iya. Iya. Mem, jadi apakah kemudian bisa kita sedikit simpulkan bahwa sebetulnya ini kemampuan anak-anak Ian dan Boni terutama dalam berbahasa asing, apakah itu adalah tuntutan dari orang tua atau sebetulnya mereka hanya mengikuti apa ya Mem ya, lingkungan di mana mereka akhirnya terekspos gitu, artinya ya itu bukan sebuah kesengajaan gitu maksud saya, atau sebetulnya ada unsur supaya anak-anak survive. Saya ingat waktu itu Mem juga sempat tinggal di Australia ya. Apakah anak-anak bersama Mem nggak? Boni, dengan Boni. Oh dengan Boni ya. Nah apakah itu gitu karena sempat di sana walaupun mungkin 2 tahun ya kurang lebih ya Mem ya. Nah, 2 tahun. Atau seperti apa? Atau ada tuntutan dari Mem? Atau enggak sih anak-anak tumbuh begitu saja dengan bahasa? Iya itu yang terakhir Bu Leli. Jadi anak-anak tumbuh begitu saja. Jadi anak saya dua-duanya itu kan kutu buku. They're really bookworms gitu kan. Boni itu dapat bahasa Inggris kelas 3 SD waktu itu ya. SDN percobaan. Malang City. Kemudian kelas 4 dia ikut saya ke Australia waktu itu. Nah, di sanalah memang terasah dan tumbuh dan kecintaannya dan kemahirannya berbahasa Inggris itu memang karena di Australia 2 tahun. Dan kemudian ya karena bacaannya selain dia tetap interaksi dengan teman-temannya, dengan banyak orang tuh dalam bahasa Inggris, terutama karena baca. Itu saya tahu. Jadi kami tidak pernah menuntut sih, kami nggak pernah menuntut ya kamu bahasa Inggrisnya bagus ya oke, gitu. Tapi waktu itu bacaan bahasa Indonesianya dia juga banyak, tapi kemudian dia lebih suka, dia prefer bahasa Inggris aja, itu kan si Boni. Kemudian 12 tahun kan bedanya sama Ian. Wow. Nah, ini nggak pernah ikut ke luar negeri, tidak pernah tinggal di luar negeri. Sebetulnya yang masih misterius untuk saya sama bapaknya, ini dari mana Ian bisa dapat bahasa Inggris seperti itu? Gitu. Nah, karena dia juga mengidolakan kakaknya, mengidolakan Mas Boninya sangat. Tapi dia tidak pernah terekspos pada native speakers kan, gitu. Tapi dia memang seperti saya bilang tadi sangat bookworm dan mungkin juga banyak alami putra putrinya teman-teman ya, Bu Leli dan yang lain. Anak-anak itu kan terpapar ke sosmed banyak sekali, jadi nonton ya YouTube, kemudian dia baca di internet, nonton YouTube dan sebagainya. Dan Ian itu masa kecilnya sampai kira-kira kelas 2 SMA kelas 11 dia itu pendiam sangat. Jadi dulu tuh terkenalnya Ian si pendiam, Boni juga pendiam. Jadi dua-duanya itu tapi Boni itu pendiam dalam artian dia nggak banyak omong tapi temennya banyak, luas sekali. Temennya banyak sekali sehingga terus kemudian baru setelah SMA memang dia banyak bicara dan jadi pembicara di mana-mana sejak S1 S2 ya. Kalau Ian itu ada kecenderungan introvert tadinya. Saya sama suami sampai ya opo ya hari iki ojo sampai introvert gitulah ya. Tapi kemudian sejak kelas 11 naik ke kelas 12 berubah dia. Kita nggak tahu, kami juga nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba dia banyak sekali temannya, teman-temannya pada ke rumah dan dia di SMA juga banyak teman. Tapi nampaknya pada saat dia jadi pendiam itu dia banyak sekali menyerap dari internet. Sehingga memang kemudian bahasa Inggrisnya juga bagus sekali. Ya itulah saya sama suami sampai heran hari iki sokon dia cara Inggris sampai dia berinteraksi
berinteraksi dengan kakaknya itu dalam bahasa Inggris terus, juga bacaannya juga dalam bahasa Inggris gitu. Dan dia itu sangat tertarik ya. Gini, Ian itu kalau sudah mempunyai satu ketertarikan, itu dia sangat menekuni satu hal itu. Jadi dia tuh pernah sangat tertarik pada The Beatles. Gitu. Dan dia baca semua tentang sejarahnya The Beatles, masing-masing personilnya gitu ya. Jadi Paul McCartney gimana, George Harrison bagaimana, dan semuanya masing-masing itu dia tahu, dia baca. Kemudian dia tertarik ke musik klasik, pernah. Dia baca semua tentang Beethoven, tentang Mozart, tentang semuanya gitu. Pernah tertarik di seni rupa. Dia sangat mencintai Van Gogh. Sampai sekarang itu pelukis favoritnya dia Van Gogh. Nah, dia begitu tergila-gila pada Van Gogh, kemudian diberi buku oleh kakaknya setebal gini tentang Van Gogh, dan dia baca habis dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Namanya Goosebumps dan Harry Potter yang setebal itu, mereka berdua sama. Dalam 2-3 hari bisa habis. Gitu deh. Jadi sebetulnya bukan dari ya kan kita tahu Bu Miri adalah dosen bahasa Inggris, tapi sebetulnya itu bukan satu-satunya sumber ya, artinya bukan karena Saya tuh selalu bilang, Bu Miri kalau sama Ian di rumah selalu berbahasa Inggris ya? Enggak, malah jarang sekali dia kalau bahasa Inggris sama masnya malahan gitu. Saya ingat Ian itu skor TOEFL-nya itu paling tinggi ketika ada satu tes di Balai Bahasa itu. Waduh, dan waktu itu memang dia belum mahasiswa waktu itu, dia masih SMA. Iya, itu skor TOEFL-nya paling tinggi dan hampir sempurna waktu itu. Jadi luar biasa. 663 waktu itu. Waduh, ya itu udah mungkin hanya salah satu ya, Mem ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir ya, Mem ya, sebelum kita tutup obrolan ini. Seru sekali sebetulnya, Mem, karena unik gitu ya pengalaman praktek berbahasanya. Jadi ini dari apa yang menurut Mem pribadi, menurut Bu Miri pribadi, sebetulnya anak-anak itu jadinya penting nggak sih menggunakan terampil dalam bahasa daerahnya, atau sebetulnya ya sudah dibiarkan aja alami, sesuai dengan karakter, sesuai dengan mungkin sesuai dengan lingkungan yang dimana anak-anak itu tumbuh gitu, artinya tidak perlu dipaksakan dia harus bisa berbahasa daerah. Satu, dan apakah kemudian Mem pribadi itu merasa aku tetap orang Jawa loh, walaupun aku nggak bisa bahasa Jawa, atau kok aneh ya, merasa aneh aku tuh orang Jawa tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Jadi seperti apa, Mem, itu persepsi tentang keterampilan berbahasa daerah dan kesukuan, atau mungkin apa ya, Mem ya? Ya itu tadi perasaan identitas kesukuan tadi. Mengenai pentingnya bahasa daerah, bahasa Jawa di sini ya, dilestarikan atau tidak, saya selalu merasa bahasa itu akan hidup jika dia bisa bisa memenuhi kebutuhan masyarakat penuturnya. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia harus dilestarikan atau tidak, atau ini. Saya pikir memang penting sih melestarikan bahasa, tetapi kita harus realistis aja. Kalau memang sekarang di zaman seperti ini bahasa daerah itu sudah tidak sesuai untuk kebutuhan anak-anak muda dalam berinteraksi, dalam karir mereka, dalam pergaulan dunia seperti ini, ya nggak usah dipaksakan, itu menurut saya. Gitu. Jadi kalau bahasa daerah tetap lestari dan hidup subur, why not? Tetapi saya tidak pernah memaksakan. So it's okay. Kalau untuk saya alami aja gitu. Jadi terus terang, mungkin ini kalau banyak orang merasa marah sama saya, terutama karena ada WhatsApp grup berbahasa Jawa itu ya. Menurut saya
why force it, gitu ya. Ya. Saya tidak akan menangisi kalau pada suatu saat bahasa daerah itu tambah lama tambah sedikit penuturnya gitu. Saya tidak akan bersentimental tentang itu. Nah, terus apa tadi pertanyaan kedua? Apa ada hubungan erat? Ya, orang Jawa. Iya, ya. Saya tetap merasa orang Jawa walaupun tanpa kemahiran saya berbahasa Jawa. Jadi banyak apa ya nilai-nilai dalam bahasa Jawa, terutama kalau saya ngomong sama suami ya, sama Pak Toto. Nilai-nilai Jawa itu apa? Apa sih yang baik dalam nilai-nilai Jawa? Nah, untuk saya identitas suku atau etnik itu di dalam nilai-nilai values dan norms seperti itu, bukan terutama dari kemahiran bahasanya. Gitu. That's my opinion. Iya. Terima kasih banyak loh Mem ya. Ya, itu ya betul, opini yang sangat menarik dan yang dihargai adalah bahwa itu keluar dari istilahnya pengalaman barangkali ya, pengalaman hidup yang Bu Miri juga jalani selama ini dan lain sebagainya. Terima kasih sekali, obrolannya makin panjang nih, sebetulnya memang kurang nih ya sebetulnya, tapi semoga masih bisa bertemu di lain waktu untuk ngobrolkan tentang tadi. Saya yakin pasti ada terutama perjalanan Bu Miri untuk menemani anak-anak terutama Ian dan Boni dan Ian untuk mengembangkan kemampuannya dan lain sebagainya. Tadi menurut saya itu satu inspirasi tertentu. Artinya di satu sisi memang memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya untuk anak-anak memilih, silakan dipilih mana yang memang menurut kamu nyaman. Any language that you want to choose gitu. Tetapi justru dengan kemerdekaan yang memberikan itu, anak-anak berhasil mengembangkan dan memilih dan mengembangkan kemampuan bahasanya gitu ya, tanpa kemudian kehilangan jati diri bahwa dia aku tetap orang Malang gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Mem. Kita akhiri obrolan kita sore hari ini. Begitu teman-teman dan para sahabat, obrolan kita dengan dosen favorit saya. Semoga memberikan inspirasi dan semoga banyak value yang bisa kita ambil. Selamat sore.